4 tersangka ini sama-sama semuanya punya peran. Halo semuanya, ketemu lagi aku Elsaf di El Kasus episode 5. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton episodeku ya masih kecil view-nya, tapi nggak apa-apa, santai aja. Dan seperti biasanya tanpa basa-basi panjang lebar, kali ini tuh El Kasus akan membawakan sebuah berita yang dimana ada santri yang berusia 14 tahun asal Banyuwangi yang dianiaya 4 seniornya hingga meninggal dunia. Gimana kronologi kasus ini dan apa motifnya? Berikut ceritanya. Kasus ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Februari 2024. Dan yang menjadi korban aniaya adalah BBM umur 14 tahun, seorang santri asal Banyuwangi, Jawa Timur. Dan para tersangka yaitu berinisial MN 18 tahun, MA 18 tahun, AF 16 tahun, dan AK 17 tahun. Jadi jumlahnya ada 4 orang ya. Sebenarnya kalau dilihat dari umurnya dan kelakuannya, kalau menurutku sih harus ditahan. Tapi kita nggak tahu, kita ikuti alur hukumnya. Pengakuan dari para pelaku yang kini berstatus sebagai tersangka, mereka tuh bilang kalau misalkan BBM ini tuh membuat mereka geram karena sikap korban dianggap tidak kooperatif dan tidak menuruti nasihat. Menurut Rini Puspitasari, yaitu pengacara dari keempat pelaku, dia itu menyampaikan bahwa pelaku itu hanya emosi sesaat karena korban saat ditanya oleh pelaku tidak nyambung, tidak sinkron. Jadi sikapnya itu kayak melotot, ngelama gitu ya. Dan akhirnya pelaku kesel ya udah dipukul BBM itu. Salah satu contohnya adalah pada saat mereka melihat korban tidak melaksanakan sholat berjamaah. Mereka menegur dengan baik dan menasehatinya, namun korban tidak meresponnya dengan baik. Akhirnya hal itu memicu emosi para pelaku. Sebenarnya keempat pelaku ini adalah teman sekamarnya, dan di dalam kamar itu juga ada santri lainnya. Jadi pada saat mereka tahu bahwa korban tidak mengikuti kegiatan pondok, akhirnya mereka merasa jengkel dan terjadilah penganiayaan itu. Para pelaku juga bilang bahwa mereka menganiaya hanya dengan tangan kosong. Dan saat ini, para tersangka masih ditahan di Mapolres Kediri Kota sampai menunggu hasil pemeriksaan oleh penyidik hingga nanti sampai ke sidang pengadilan. Nah, berikut ini ada 7 fakta yang menarik dan janggal tentang kasus ini. Fakta pertama, awalnya korban dilaporkan meninggal dunia akibat jatuh di kamar mandi. Jadi kayak kakak korban yaitu Mia Nur Hasanah 22 tahun mengaku dapat kabar dari pengasuh ponpes bahwa adiknya itu meninggal karena jatuh di kamar mandi. Dan akhirnya ya Mia dan ibunya Suyati 38 tahun langsung pulang ke rumah karena mereka kerja di Bali. Dan keluarga awalnya tidak curiga sama sekali. Kecurigaan itu muncul pada saat wakil ponpes melarang kain kafannya korban dibuka. Padahal Mia melihat banyak cairan merah berceceran yang keluar dari keranda. Fakta kedua, korban mengalami luka di leher, kaki, dan dada. Pada saat keluarga membuka kain kafan secara paksa, pihak keluarga kaget karena di jenazah anak itu memiliki luka seperti bekas jeratan di leher, sundutan rokok di kaki, tulang hidung yang patah, dan juga ada lubang di bagian dada. Akhirnya keluarga yakin bahwa itu adalah kasus penganiayaan. Dan pihak keluarga akhirnya melaporkan ke Polsek Glenmore, Banyuwangi. Dan jasad korban juga dibawa ke RSUD Blambangan untuk diperiksa. Fakta ketiga, korban mengaku takut ke ibunya. Ibunya Suyanti bercerita bahwa anaknya itu sempat mengirimkan pesan melalui WhatsApp seminggu sebelum meninggal dunia. Dan pesannya itu berisi, "Sini jemput aku, cepat mah ke sini. Aku takut aku mah, tolong sini cepat jemput." Itu isi pesannya ya. Namun pada saat itu korban tidak menjelaskan alasan dia merasa takut dan ingin dijemput untuk pulang. Fakta keempat, Ponpes mengaku tidak tahu ada penganiayaan itu. Menurut perwakilan Ponpes, pihaknya itu hanya menerima laporan bahwa ada yang meninggal karena terpeleset di kamar mandi.
Dan setelah itu sejumlah santri mengurus untuk kepulangan jenazah ke Banyuwangi, Jawa Timur. Fakta kelima, polisi menetapkan 4 tersangka. Kapolres Kediri Kota Bapak Bramastio Priyaji mengungkapkan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 tersangka: MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Dan saat ini sedang dilakukan penahanan untuk didalami kasusnya, karena masih ada penyelidikan lain yang harus dilakukan. Keenam, salah satu tersangka adalah sepupu korban. Jadi AF 16 tahun itu adalah sepupu korban dan pihak keluarga sangat terpukul bahwa cucunya bermasalah dan juga menjadi korban penganiayaan. Namun pihak keluarga itu tetap akan menghargai proses hukum yang berlaku. Terakhir, yaitu fakta ke-7. Pesantren tidak berizin Kemenak. Jadi Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jatim, Pak Ashadul Anam menjelaskan bahwa Ponpes Al-Hanifiyah Kediri tidak mengantongi izin operasional. Wah, ini sih sudah pasti jelas melanggar aturan yang berlaku ya. Itu tadi adalah motif dan fakta kasus penganiayaan santri 14 tahun di Ponpes Al-Hanifiyah Kediri. Sebenarnya sih sedih ya, maksudnya itu kayak di lingkungan pondok yang harusnya merasa aman dan enak untuk belajar mengaji, malah menjadi ketakutan bagi beberapa orang tua. Dan semoga kedepannya Kemenak bisa mengawasi pendidikan di Ponpes atau di sekolah-sekolah yang berbasis pondok lah mungkin ya. Aku nggak terlalu paham karena ini akan menjadi sesuatu yang pasti banyak ditakuti oleh orang tua gitu loh. Dan apapun jenis pembulian aku sih nggak terima, apalagi kalau misalkan adikku dibully, mungkin aku akan melakukan sesuatu sih untuk membela apapun itu ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan itu, dan BBM bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk para pelaku, semoga dikasih hukuman yang berat sesuai dengan tindakan dan resiko kalian melakukan itu. Gimana menurut kalian dengan kasus ini? Silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini sampai habis. Jangan bosan-bosan yang lihat YouTube ini, meskipun view-nya kecil. Dan silakan yang mau mengkritik atau memberikan saran, bebas aja rek. Kalau misalkan kalian mau komentar, silakan aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di El Kasus. Ponpes mengaku tidak tahu ada penganiayaan ini. Fakta keempat, Ponpes tidak mengaku.